نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul ikhwah, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan syukur dan puji yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan kepada kita limpahan rahmat, hidayah, taufik, kesehatan dan kesempatan sehingga di hari yang mulia ini, hari yang penuh berkah, hari yang utama di antara sekian hari kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka pengabdian kita sebagai hamba-hambanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat fardu Jumat insyaallah taala. Kemudian kita berkirim salawat dan salam kepada baginda Rasul kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliaulah uswatun hasanah kepada kita semua yang telah menyampaikan risalah, membawa amanah ke persada bumi ini sehingga yang terang, yang gelap itu akan menjadi terang, yang bodoh akan menjadi pintar, yang jahil akan menjadi berilmu. Maka beruntunglah kita kaum muslimin hamba Allah yang hari ini kita masih diberi hidayah dalam agama Islam, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ajal kita, umur kita ini ditutup dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan menganut keyakinan bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Senantiasa khatib mengingatkan khatib sendiri dan kita semua untuk terus kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa yang sesungguhnya, dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala atas percaya dan tunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, di antara keyakinan Islam yang tidak bisa diganggu gugat dan menjadi keyakinan yang terpatri dalam setiap keyakinan kaum muslimin adalah mengakui bahwasanya Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi adalah nabi akhir zaman, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke seluruh dunia, bukan saja kepada kalangan Arab tetapi bahkan seluruh manusia, baik dia berkulit putih, berkulit kuning, bermata sipit, berkulit hitam. Seluruh manusia yang hidup setelah dia diutus sampai akhir zaman mengakui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak saja diutus kepada bangsa manusia, tetapi juga dia diutus kepada bangsa jin. Barang siapa yang beriman kepadanya dia akan selamat, dan barang siapa yang mengingkarinya dia akan celaka. Maka barang siapa yang mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dia mengaku nabi kemudian membawa syariat baru atau tidak membawa syariat baru, atau ada lagi orang yang membenarkan kenabian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya buhul-buhul Islam telah terlepas dari dirinya. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia,
Akan tetapi hikmah Allah yang luar biasa memberikan ujian keimanan kepada kaum muslimin. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, salah satu nubuwah, salah satu keistimewaan Nabi kita yang mulia SAW, yang beliau diberikan wahyu datang dari Allah langsung, yang dibawa disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan beberapa metode, mengisyaratkan kepada Rasulullah SAW, sayati zaman, akan muncul setelah Nabi Muhammad SAW Dajjal 30 orang Dajjal nanti yang mengaku-ngaku Nabi SAW, yang mengaku-ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Bahkan di zaman Nabi pun telah muncul nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab dan yang lainnya, sampai bermunculan terus, sampai bermunculan di India Ahmadiyah yang sampai sekarang ini penganutnya bersebaran di muka bumi. Dan tidak saja asing muncul nabi-nabi ini, bahkan di negara kita ini kurun waktu yang lama bermunculan di Pulau Jawa yang mengaku dirinya sebagai nabi. Faliyadzubillahi min zalik. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, tentu fenomena ini kita harus timbang dengan syariat untuk menguji kita siapa yang benar imannya. Kalau dia dibarengi dengan keimanan yang kuat kepada Allah dan Rasulnya SAW, dia akan yakin dan percaya bahwasanya siapa saja yang mengaku-ngaku Nabi setelah Muhammad itu adalah Nabi palsu dan tidak dibenarkan keyakinannya. Tetapi bagaimana kita lihat awam, kebanyakan manusia sudah demikian jelas dan terangnya disampaikan kepada mereka, pengakuan demi pengakuan, ada juga pengikutnya. Subhanallah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita akan lihat beberapa poin, insyaallah taala akan kita bahas untuk menguatkan keyakinan kita kembali tentang risalah nubuwah sallallahu alaihi wasallam ini, agar jadi pegangan dalam kehidupan kita, agar kita tidak terombang-ambing atau tidak simpati lagi dengan dakwaan-dakwaan yang mengaku-ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, saudaraku yang berbahagia, yang pertama yang kita harus yakini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan kepada seluruh manusia. Seperti yang di awal sampaikan tadi, bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bukan diutus kepada bangsa Arab, kepada kabilahnya, kepada kaumnya, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke seluruh persada dunia, membawa risalah terakhir dari langit untuk disampaikan kepada manusia. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-7, ayat 158, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihil ladzil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Allah katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Fattabi'uhu la'allakum tahtadun. Jelas dan terang kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, firman Allah ini yang menyatakan bahwasanya manusia setelah diutus oleh Allah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka wajib untuk
mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka ingin mendapat petunjuk. Mafhum mukhalafahnya, kalau mereka tidak mendapat petunjuk maka mereka tidak beriman kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dikatakan oleh Allah dalam firman yang lain, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk kafatan linnas, kepada seluruh manusia, agar memberi kabar gembira dan memberi kabar pertakut. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, kalau kita kalkulasikan setelah Nabi kita diutus, mana yang banyak membenarkan daripada mengingkarinya. Sampai hari ini lebih banyak yang memusuhinya, sampai beliau pun sudah meninggal masih banyak yang memusuhinya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita dari sekian banyak manusia hari ini yang bergelimang dalam kesyirikan, masih beribadah kepada benda, makhluk, manusia dan sebagainya, dengan keyakinan kita kepada Rasulullah SAW bahwa yang dibawa itu syariat yang benar, kita mengakui Allah sebagai ilah dan Tuhan kita semata. Kaum muslimin, kata Rasulullah SAW, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa yub'atsu wa bu'istu ila an-nasi amma. Hadis ini disahihkan di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Apa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para nabi sebelumku diutus hanya khusus kepada kaumnya, sementara aku diutus kepada seluruh manusia. Kaum muslimin Allah yang berbahagia, dengan itu dalil Al-Quran dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas dan terang menyatakan kepada kita bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, barang siapa dari bangsa atau agama apapun yang telah mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak beriman kepada agama beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi penghuni neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini kita ingatkan diri kita dan kaum muslimin semuanya, dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan pada hari ini, kita yakini bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Artinya batal seluruh keyakinan selain Islam. Ini dakwaan kaum muslimin yang akhir-akhir ini menghebohkan kita. Ada sebahagian kelompok, ada sebagian tokoh-tokoh yang mengaku beragama Islam, mau menyatukan agama ini dengan wahidatul adyan. Konsep mereka menyatakan semua agama itu membawa kebajikan, sebuah agama itu membawa kasih sayang. Kenapa umat Islam mengkapling-kapling surga Allah itu? Mereka juga membawa agama rahmat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini perlu kita telusuri kembali kaum muslimin, keyakinan kita kepada Allah. Maka tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadisnya yang mulia, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, qala walladzi nafsi Muhammadun biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah.
Kaum muslimin hamba Allah, Rasul katakan, wallahi demi Allah, Nabi bersumpah dengan lafaz qasam. Apa kata Nabi? Demi yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik seorang Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengar tentang aku kemudian dia mati dan tidak beriman kepadaku yang aku bawa, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Subhanallah. Kaum muslimin, ini telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Mengunci rapat-rapat, menutup celah saddul dzariyah, bahwasanya tidak ada lagi keyakinan yang benar di sisi Allah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sisi Tuhan-Tuhan mereka, ya mereka mengatakan. Di sisi berhala-berhala mereka, di sisi Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, mungkin menurut mereka agama mereka yang benar. Tetapi keyakinan kita umat Islam adalah agama Islam, agama terakhir, agama yang membawa keselamatan, agama membimbing kita untuk menuju keselamatan di dunia dan keselamatan akhirat. Maka tidak perlu lagi ragu kita kaum muslimin dengan keyakinan ini. Jangan kita mengkapling surga, tapi Allah yang menciptakan surga dan mengkapling surga itu untuk orang beriman. Apa dikatakan oleh Allah tegas dalam surah Al-Bayyinah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, agama-agama yang turun ciptaan manusia dari bumi ini, fi nari jahannam, kekal, mereka masuk dalam api neraka kekal selama-lama. Itulah tempat yang paling buruk, seburuk-buruk tempat. Maka kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, tidak ada didengar lagi yang mengaku agama yang benar kecuali mereka beriman kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW adalah penutup seluruh para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ini keyakinan khatamun nubuwah. Maka tidak ada lagi kita ragu, tidak sangsi, kita bimbang dengan keyakinan ini bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi adalah penutup segala nabi. Tidak ada lagi siapapun dia, hatta dari keturunan Nabi SAW pun yang mengaku-ngaku Nabi, maka ini batal keyakinan kita. Tidak ada perbedaan orang Arab. La farqa baina Arabiyyin wa A'jami, kata Rasulullah. Tidak ada bedanya orang Arab yang bukan Arab, kecuali takwa kita kepada Allah. Walaupun dia mengaku-ngaku keturunan Nabi SAW, garis silsilahnya mungkin bersambung dengan Rasulullah, tapi tidak mengamalkan ajaran Rasulullah, tidak berfungsi nasabnya. Apalagi yang mereka mengaku-ngaku keturunan Nabi, kemudian berakidah kesyirikan, menyembah kuburan. La haula wala quwata illa billah. Ini yang ditentang oleh Rasulullah SAW. Tidak berfaedah di sisi Allah nasab pengakuan-pengakuan mereka itu kepada Allah SWT. Kaum muslimin, untuk itu apa dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 40? Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, inilah ayat yang menjelaskan dengan tegas tentang nubuwah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliaulah yang terakhir yang membawa risalah ini dengan benar. Kemudian kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, yang keempat, wahyu telah terputus. Setelah meninggalnya dan diangkat ruh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ditutuplah kenabian. Tidak ada lagi wahyu turun dari Allah kepada manusia.
terputusnya wahyu setelah Rasulullah SAW. Inilah kegelapan yang dirasakan oleh penduduk Madinah tatkala mereka berpisah dengan Rasulullah SAW, tidak lagi mendengar, tidak akan lagi membaca kalamullah, perkataan Allah yang turun kepada mereka melalui Rasulullah SAW. Kaum muslimin hamba Allah, ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, lam yabqa minan nubuwati illal mubasyirat. Qalu wa mal mubasyirat? Qalu ar-ru'ya as-salihah. Rasulullah katakan dalam sahih hadis Bukhari, tidak tersisa dari kenabian kecuali al-mubasyirat. Apa itu mubasyirat ya Rasulullah? Para sahabat bertanya. Al-mubasyirat itu adalah menjawab mimpi-mimpi yang baik. Tetapi kita ketahui bahwasanya sepakat jumhur ulama, mimpi tidak bisa dijadikan dalil hukum, apalagi bidang akidah. Inilah sebab-sebab ketergelinciran, menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya SAW, dari tauhid yang benar, tatkala mereka berlandaskan dengan mimpi-mimpi, mendapat wahyu, mendapat wangsit, mendapat ajaran, kemudian berani mereka mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah, yang telah berlalu kita mendengar dakwaan nabi-nabi itu hanya di daerah-daerah lain yang jauh dari kita, yang mungkin berada jauh dari kita. Namun kita tersentak, keyakinan kita tergoncang, kecemburuan kita kepada Rasulullah SAW di kampung kita ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Baiat yang dilakukan oleh seorang oknum yang mengaku sebagai Ruqayyah dan mengaku sebagai Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada pengurus MUI Kabupaten dan Provinsi Sumatera Barat yang ana langsung telepon beliau, cepat tanggap sehingga oknum ini langsung dideportasi ke negaranya. Namun kaum muslimin, akankah ini selesai? Akankah dakwah ini selesai? Kalaulah kita lihat bagaimana konsekuensi hukum dalam Islam, di dalam penerapan hukum Islam, bahwasanya orang-orang yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, kepalanya berpisah dari badannya, aliasnya dikisos. Ini hukum yang pantas bagi orang yang mengaku setelah Nabi Muhammad SAW. Tetapi di negara kita ini menjamur bak seperti cendawan tumbuh di hari hujan, yang tidak ada konsekuensi hukumnya. Paling mereka dibina, paling mereka dinasihati, kemudian mereka terus merusak agama ini dari dalam. Lihat akhir-akhir ini orang yang merusak agama kita ini dengan bermacam dengan dakwaan yang tidak ada ketentuannya dalam agama kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir dan keturunan kita selamat daripada fitnah ini, keluarga kita dari kesyirikan, daripada fitnah agama yang akan merusak tatanan kehidupan kita, yang menyebabkan kita semua akan tergelincir ke dalam jurangnya fitnah api neraka. Mari kita terus bentuk diri kita kaum muslimin, pelajari terus agama Allah Subhanahu wa taala, simak terus kajian-kajian Islami, baca terus, karena ilmu itu sekarang tersebar luas. Tapi jangan padakan untuk mengolah sendiri, karena kita telusuri banyak yang terfitnah itu mereka mencari guru sendiri, Zoom sendiri, kemudian dibentuk dengan apa yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh irsyadul muallim, kita butuh bimbingan guru yang mumpuni, yang mereka belajar dari telaga kenabian. Lihat bagaimana mereka mencari agama ini dan apa sumbernya. Karena setiap manusia itu diterima dan ditolak perkataannya kecuali perkataan Rasulullah SAW. Semoga kita yang hadir senantiasa mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat juga bersalawat. Innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، يا معلم آدم علمنا، ربي زدنا علما ويقينا وفقها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والله يعلم ما تصنعون.